Kenapa Brazil masih memiliki rating kriminal yang sangat tinggi? Padahal Brazil adalah negara yang sangat besar, populasinya hampir sama dengan negara Indonesia, tetapi negara ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi kenapa semua itu tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya? Dan ternyata inilah salah satu masalah di negara ini, adalah miras. Ya, miras. Alkohol selain berdampak buruk pada kesehatan, cairan ini juga berdampak buruk pada lingkungan sosial, di mana orang yang mabuk akan menyebabkan perubahan sikap dan perilaku. Dan di negara Brazil, menurut catatan yang dikeluarkan oleh Oswaldo Cruz Foundation, menyatakan bahwa separuh dari populasi Brazil usia antara 12 tahun sampai 65 tahun, mereka ini mengkonsumsi miras. Dan akibat dari cairan ini banyak yang berakibat fatal, seperti kecelakaan lalu lintas, kejahatan, kekerasan, dan masih banyak masalah kriminal lainnya. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Di kasus kali ini saya akan bikin part pertama yang berisikan 2 kasus, karena banyak sekali kasus yang sama. Kasus yang pertama adalah seorang gadis berusia 22 tahun yang bernama Rosângela dos Santos. Dia muncul dalam sebuah grup di WhatsApp dengan pengakuan yang sangat mengejutkan bahwa dia telah membunuh ayahnya pada tahun 2015 lalu di kota Paraíba. Motif pembunuhan itu dikarenakan ayahnya telah memperkosa sejak dia berusia 7 tahun sampai 12 tahun. Dan itu dilakukan ayahnya secara rutin. Setelah dia beranjak remaja, ayahnya masih melakukan hal yang sama, tetapi tidak sesering sewaktu dia masih kecil. Bahkan beberapa saksi, yaitu ibu kandungnya dan adik perempuannya, juga tantenya mengatakan bahwa ayahnya beberapa kali melukainya ketika dia menolak hasratnya. Bahkan beberapa bekas luka masih berada di tubuh Rosângela akibat penyiksaan tersebut. Dia mengatakan ketika ayahnya yang bernama Geraldo, dia berusia 45 tahun, ketika dia pulang dalam keadaan mabuk, dia seringkali menyiksanya dan menyiksa ibunya. Dan karena itu dia memutuskan untuk membalas dendam dengan mengambil keadilan di tangannya sendiri. Dalam apa yang disebutkan hisab, dia menikam dan meminum semua darah ayahnya. Dalam videonya, Rosângela menceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Awalnya wanita muda ini datang ke rumah ibunya dengan sepeda motor dan dia memberitahu ibunya betapa dia mencintainya. Dan dia juga mengatakan bahwa setelah hari itu dia tidak akan melihatnya lagi. Di sana Rosângela tidak menjelaskan pada ibunya tentang rencana apa yang bakal dia lakukan. Dan setelah itu dia keluar dari rumah ibunya dan menemui ayahnya di sebuah ladang di mana dia setiap harinya bekerja di sana sebagai petani. Kemudian menyerangnya dengan pisau dan mengeksekusinya dengan pistol. Rosângela mengatakan bahwa dia ingin memenggal kepala korban dan menggantungnya di tiang. Tetapi niat itu dia urungkan. Rosângela mengatakan, "Saya tidak menyesalinya. Jika dia hidup lagi, maka aku akan bunuh dia lagi. Dan aku akan meminum darahnya lagi. Karena darahnya itu manis." Bersama Rosângela, 3 orang lainnya ditangkap karena dicurigai terlibat dalam kejahatan tersebut, yaitu pacar Rosângela yang bernama Kalel Bruno yang berusia 23 tahun dan temannya yang bernama Carlos Hendrik yang berumur 26 tahun. Saat itu Rosângela berpikir jika dia menghabisi ayahnya, kemungkinan teror yang ada dalam hidupnya akan berakhir.
dan dia bisa memiliki keluarga dan membesarkan anaknya seperti wanita lain. Tetapi dari dalam penjara, dia kemudian berbagi situasi yang dia rasakan dengan seorang jurnalis dengan mengatakan bahwa hidupnya malah terpuruk. Seperti halnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Karena setelah dia masuk ke jeruji besi, dia tidak punya kontak sama sekali dengan keluarganya dan dia tidak bisa melihat anaknya yang kala itu anaknya masih berusia 6 tahun. Anak itu hasil buah cintanya dengan pacarnya, bukan dari ayahnya. Setelah dia masuk penjara, anaknya tersebut dibawa oleh ayahnya dan tidak sama sekali pergi mengunjunginya di penjara. Dan bahkan selama di penjara, dia belum pernah mendapat besukan dari keluarganya. Karena kasus tersebut menghebohkan warga Brazil, salah satu stasiun TV memberi interview kepada keluarganya. Dan dalam interview tersebut, keluarganya memberi pesan satu persatu kepada Rosângela, yang dimana mereka mengatakan tidak bisa menjenguknya dikarenakan keadaan ekonomi. Dari pesan tersebut disimpan dalam sebuah video di laptop, dan ketika Rosângela dipanggil untuk melihat pesan dari keluarganya, ia duduk di sudut taman penjara tersebut, dan ia membuka laptop yang berisikan video, lalu ia mendengarkan apa komentar dan pesan dari mereka untuk dirinya, dan terlihat betapa hancur wanita itu. Apalagi saat melihat dalam obrolan antara jurnalis dan ibunya, dan jurnalis itu menanyakan kepada ibu Rosângela apakah dia masih mencintai anaknya dan menerima apa yang ia perbuat. Ibunya menjawab bahwa dia tidak lagi menerima anaknya karena perbuatannya, dan tidak ada lagi rasa cinta untuknya. Rosângela saat mendengar kata-kata ibunya itu, kakinya sampai gemetar. Air matanya tidak berhenti membasahi pipinya. Sambil dia berkata, "Maafkan aku, Ibu. Mohon beri maafmu padaku. Karena sekarang aku tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Yang aku punya hanyalah kamu, dan yang aku butuhkan hanyalah maaf darimu." Saya akan memberi sedikit komentar tentang kejahatan ini menurut saya pribadi. Saya pun tidak membenarkan kejahatan yang dia lakukan. Tetapi jikalau kita lihat dari sudut pandang lainnya, di mana dia juga menjadi korban, dan dia adalah seorang wanita biasa, mungkin seperti saya, Anda, atau saudara perempuan Anda, kita sama-sama punya mimpi memiliki keluarga dan membesarkan anak-anak kita. Dan jika saya dalam posisinya dia, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Di akhir pesan dari video itu, ibunya mengatakan, jika dia memaafkan Rosângela, tetapi dia tidak bisa menerima apa yang dilakukan kepada suaminya. Dan Rosângela mendekam di penjara wanita sampai hari ini. Dan belum diberi keputusan oleh pengadilan akan berapa lama dia menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi. Dan jika dia tidak mendapat bantuan pengacara dari pemerintah, dia akan mendekam seumur hidupnya di penjara secara permanen. Kasus yang kedua, yaitu seorang ibu anak kandungnya. Susi Amancio Ferreira, seorang ibu rumah tangga yang berusia 52 tahun, mendatangi kantor polisi di kota Terra Roxa di São Paulo pada tahun 2016 lalu. Dia ke kantor polisi untuk menyerahkan diri atas apa yang dia perbuat kepada anak kandungnya yang bernama Regis Custódio de Oliveira yang berumur 24 tahun. Dia menyatakan bahwa dia telah membunuh anaknya tersebut pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 9 Mei. Anaknya selain pecandu bubuk putih dan juga pecandu miras, dan setiap dia datang ke rumah, dia selalu memaksa ibunya dengan segala ancaman untuk menjadi budak nafsunya. Seringkali anaknya juga melakukan kekerasan padanya. Sambil anaknya berkata, "Saya berharap bisa mendapatkan kepuasan di luar, tetapi kepuasanku ada padamu."
Dan dia juga mengancam ibunya jika dia tidak mau menuruti kemauannya, dia akan melakukannya pada cucu kesayangannya, yaitu keponakannya, anak dari kakaknya. Dan di hari naas itu, ibunya sedang mandi di kamar mandi, dan anaknya datang sambil memegang pisau untuk mengancam ibunya, sambil berkata, "Jika kamu menolak hari ini, maka aku akan potong jari jemarimu." Ibunya menjawab, "Jika kamu ingin melakukannya hari ini, kamu harus mengambil nyawaku juga." Anaknya berkata lagi, "Jika aku membunuhmu, maka aku akan kehilangan sebagian dari diriku." Anaknya segera memaksanya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ibunya yang sudah tidak tahan akhirnya melawannya dan mereka berdua jatuh di kamar mandi. Ketika ibunya punya kesempatan mengambil pisau, lalu dia hantam dengan kuat dan cukup sekali tepat di lehernya. Setelah nyawa anaknya meninggalkan raganya, ibu ini membiarkan jasadnya di dalam bok kamar mandi untuk menunggu darahnya kering. Setelah itu dia dikeluarkan dari bok kamar mandi, lalu jasadnya dibungkus dengan selimut dan diseret keluar ke halaman belakang rumahnya. Di sanalah ibunya menggali lubang untuk menguburkan jasad anak laki-lakinya. Tetapi dia tidak mampu untuk menggali lubang lebih dalam, sehingga 3 bulan kemudian kepala dan lutut anaknya itu menjulur keluar dari tanah. Dia memutuskan untuk menggali ulang dan mengambil apa yang keluar dari tanah tersebut, yaitu kepala dan tulang-tulang kakinya, dan membiarkan sisanya di sana. Susi berusaha untuk menghancurkan tengkorak dan tulang kakinya itu dengan palu, tetapi tulang belulang itu tidak mau hancur. Akhirnya dia pergi ke sebuah toko untuk membeli minyak bakar. Setelah itu tengkorak dan tulang-tulangnya itu ditaruh di dalam ember besi dan dibakarnya hingga menjadi abu. Setelah menjadi abu, lalu dia buang ke toilet. Hilangnya Regis Kustodjo ini tidak menjadi tanda tanya oleh keluarga besarnya atau tetangga sekitar. Karena selain Regis Kustodjo dikenal sebagai orang yang kelayaban, ibunya saat ditanya oleh tetangga atau kerabat keluarganya, dia selalu bilang bahwa anaknya itu sedang bekerja di luar kota. Dan polisi juga tidak pernah menerima laporan kehilangan orang atau file tentang anak tersebut. Dan polisi yang menangani kasus tersebut awalnya tidak percaya, walaupun sama Susi telah ditunjukkan di mana dia mengubur anaknya. Polisi pikir Susi ini memiliki gangguan mental dan polisi kira tulang belulang itu adalah bangkai anjing. Karena dalam penggalian itu polisi tidak menemukan kepala manusia, hanya beberapa tulang yang tersisa. Tetapi Susi meyakinkan kembali pernyataannya bahwa tulang belulang itu adalah milik anak laki-lakinya. Lalu polisi melakukan tes DNA pada sisa-sisa tulang tersebut dan hasilnya ternyata positif bahwa itu adalah milik anaknya yang bernama Regis Kustodjo. Menurut pengacara juga ahli psikiatris tentang kasus Susi, dia memang sedang menjalani proses di pengadilan atas kasusnya. Tetapi kemungkinan besar dia tidak akan mendapat hukuman penjara karena dia melakukan itu sebagai pembelaan diri dan dia juga menjadi korban pelencengan dari anaknya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.